aku mau selamat sore. Bedo ta. Bedo dulu, siapkan kopinya. Kopi kita. Kapal api Sito muncul. Kapal api Sito muncul. Jangan nyebut merek ta. Oh iya, enggak boleh. Ya wes, mohon maaf. Hai. Selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu. Waktunya kita podcastan bareng New Malang Post Podcast. Dan juga di YouTube channel New Malang Post Channel. Yes, bersama saya Firman dan juga Ajeng. Jangan bosan ya mendengarkan kita ya. Karena kita akan ngeciwis sampai akhir nanti. Benar. Tapi kita ngeciwis yang berguna kok. Iyalah. Enggak cuman gosip kan. Podcast itu diciptakan untuk yang berguna-guna semua. Untuk memberikan informasi, edukasi dan inspirasi. Kalau nggak berguna itu namanya gibah. Gibah itu ya berguna loh. Kadang ada gunanya sih. Iya, untuk merekatkan sosial. Oh gitu. Oh, iya ta. Kayak film tele itu kan. Itu kan gibah itu kan karena memang gibah akhirnya kedekatan sosial itu ada. Tapi ya kadang-kadang antara bisa menjadi dekat atau bisa menjadi tukaran. Nah itu. Yang mana? Kalau itu tergantung bahasannya. Dan juga ketika gibah itu kita membawa ego enggak? Benar. Kalau misalnya bawa ego ya ojo gibah. Jangan. Mending langsung aja. Langsung buyar. Oke. Hari ini ada yang ya Mas ya. Sedih lagi. Sebenarnya dari kemarin sih ini info ini ya, info kejadian ini, peristiwa ini. Jadi ada peristiwa sedih. Sedih. Gimana sedih Mas? Sekali. Yaitu kecelakaan di tempat kerja. Jadi pembangunan rumah sakit Islam Unisma itu memakan korban. Oke, ini RSI Unisma ya, bukan RSI yang di situ. Iya, RSI Unisma, rumah sakit. Oh iya, kan ada 2 RSI. Oh iya, bukan. Pokoknya yang Unisma. RSI Unisma. Itu memakan korban 11 orang menjadi korban, tapi 4 diantaranya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kejadiannya itu tuh sekitar pukul 12:30. Oke. Waktu itu kan 12:30 itu kan berarti setelah jam istirahat kan. Setelah jam istirahat mereka mau kembali kerja. Jadi kembali kerja, ketika itu yang mau dikerjakan itu ada di lantai 5. Lantai 5 masih? Iya benar lantai 5. Iya lantai 5. Lah ketika itu karena dasar wong Indonesia ya. Ketika melihat lihat tangga itu kok dukurmen, enggak aras-arasen. Iya. Akhirnya wis ayo nggak lift aja. Oke. Nah, lift itu ternyata yang disediakan di situ itu bukan untuk orang. Oh, bukan untuk orang. Bukan. Jadi lift itu untuk menaikkan barang. Kayak semen, besi, opo iku lah kayu itu. Nah, ternyata lift itu digunakan untuk naik ke lantai 5 itu. Dan isinya 11 orang. Bayangkan lift kecil sak meja iki. Ini lah lift yang dibuat memang buat proyek itu toh, lift proyek itu. Jadi lift kecil sak meja ini isinya agak lebar lah. Itu satu meja makan gitulah. Itu diisi orang 11. Oh, ya. Gila enggak itu? Iya. Nah, itu. Penuh banget berarti. Ya penuh. Nah, ketika naik itu ternyata di lantai 4 itu tiba-tiba kawat selingnya itu putus. Kawatnya putus. Dari 11 orang itu satu berhasil melompat ke scaffolding. Jadi dia langsung gandolan gitu. Langsung gandolan di scaffolding itu dia langsung karena lantai terdekatnya lantai 3 dia langsung loncat ke lantai 3 itu. Dan 10-nya itu ya begitulah. Yang meninggal langsung 4 orang. Sisanya luka-luka. Yang ada yang terutama banyaknya patah tulang lah. Karena memang kalau bayangkan ya lantai 4 sampai lantai dasar itu berapa meter? Sekitar 20 meter. Lebih lah. Tulisannya 20 meter tuh. Tulisannya. Sampai dengan lantai 4. Iya, dikira-kirain delok hotel lantai 4 iku sak piro sakmono. Lugure sak mene. Di situ lah. Ya lumayan lah. Ya
enggak lumayanan ya loro. Iya. Dan akhirnya 4 itu meninggal tapi langsung dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Seperti okay. itu. Posisinya jatuhnya gimana? Langsung guling kah atau masih di dalam? Ya langsung, itu kan bukan kayak lift yang kayak di apa itu mall gitu. Bukan yang tertutup, itu yang terbuka. Jadi cuman kayu aja gitu loh. Tuh, jadi akhirnya dia langsung mabrek jatuh. Iya. Seliknya putus. Ternyata itu memang kan lift itu diperkirakan bisa membawa beban paling berat itu 500 kilo. 500 kilo. Nah, kalau misalnya satu orang beratnya 70 kilo misalnya. Terus 11 orang. Ya, 10 berarti kan 700. Makanya, berarti kan udah overweight. Yes, overweight. Kalau di lift mall kan overweight ada alarmnya kan. Akhirnya harus ada yang keluar. Kalau ini nggak ada. Pakai cuman rakitan ya, cuma lift rakitan. Apalagi untuk barang. Ini memang berarti sudah sering digunakan untuk pekerja kan? Ini harusnya untuk barang ya? Ya. Emang sudah sering digunakan untuk pekerja atau memang pada waktu itu aja pas digunakan ya? Ya seharusnya kalau misalnya memang pekerja proyek itu kan ya harus tertib juga. Kalau misalnya itu untuk barang ya untuk barang, misalnya untuk orang ya ada lagi gitu. Benar-benar. Seperti itu. Tapi memang keselamatan kerja di Indonesia itu cukup rendah. Benar. Jadi banyak kejadian, gak hanya di Malang ya, banyak kejadian yang memang karena memang disiplin untuk menerapkan keselamatan kerja itu masih rendah. Seperti itu. Karena akhirnya yang rugi kan banyak orangnya, keluarga juga rugi, bisa sampai kehilangan anggota keluarga, bisa cacat. Kalau misalnya itu patah tulang atau harus diamputasi atau gimana kan kita kan nggak tahu. Perusahaan dia juga rugi, akhirnya harus mengeluarkan uang banyak untuk mengobati, berhenti proyeknya. Tapi memang kalau di Indonesia ini memang masih kurang itu ya. Terbukti dari angka kecelakaan kerja itu juga masih terus meningkat. Ya, apalagi yang terbaru ini izin di rumah sakit itu, izin pembangunan ya, itu belum ada izin. Oke. Loh, padahal sebenarnya itu pembangunan udah lama loh ya. Iya. Kalau sering lewat itu kan pasti udah lama, udah tahu lama lah gitu. Tapi itu katanya dinas, dinas itu dinas penanaman modal terpadu 1 pintu dan tenaga kerja. DPM PT SP Naker. Nah, digabung-gabung sih, ini panjang. Lah ya tuh. Nomenklaturnya ngono ya. Oh iya, Ya itu. Ya gitu. Oh, jadi masih belum mengantongi izin. Padahal sudah berjalan berapa bulan ya? Enggak tahu. Sudah berjalan beberapa bulan. Jarang lewat situ ya. Oh iya. Iya. Itu bukan jalur pulang pergi saya, jadi saya enggak tahu. Apalagi saya. Main sama jajar, Bos. Kantor sama jajar, rumah sama jajar. Cedek risak nyut teko. Ketahuan rumahku sama jajar. Sama jajar mana? Ayo dibikin Gus. Di mana ke rumah Ajeng? Hadiahnya adalah terima kasih. Jadi sebenarnya itu sudah ada apa namanya? Apa sih? Sebentar. Undang-undang keselamatan kerja. Undang-undang keselamatan kerja itu sudah ada apa namanya? Kementerian itu sudah menerapkan program K3. Ya itu. Apa K3 itu keselamatan kesehatan. Apa ya? Ya itu ada pelatihannya sendiri loh itu. K3 itu. Ketika kita masuk pun kita harus memakai pakaian yang standar K3 itu. Benar. Helm proyek, pakai rompi yang menyala, pakai sepatu yang ada safety-nya depannya. Biasanya kan muncungnya kan ono usine. Iya, itu harus pakai itu. Kalau enggak pakai itu kita enggak boleh. Benar-benar. Kalau itu perusahaan internasional pasti enggak boleh. Harus sayangnya di Indonesia ini masih banyak yang mengabaikan ya hal-hal kayak gitu, padahal ya itu menyangkut nyawa seseorang gitu. Pokoknya ndang mari ndang wis keselamatan kerja itu mburi. Iya. Terkadang banyak loh yang
harus mengerjakan di gedung tinggi itu nggak pakai tali pengaman atau apa, itu sering. Oh iya. Kan bahaya kan kalau mau mak biu ngono. Makanya. Yo. Pekerjaannya bukan limbah semua loh padahal. Iya. Ya lah kita kayak kertas mau kelimpung selesai. Lagi mau mak biu. Tapi ini sebenarnya mereka sudah dibekali semua itu enggak sih? Kayak apa namanya, aksesoris pakai kacamata bling bling apa namanya buat keselamatan itu loh. Apa itu perangkat iya perangkat keselamatan itu loh. Perangkat keselamatan itu sudah dibekali itu enggak sih? Seharusnya sudah ini. Kalau masuk proyek itu kan pasti di posnya itu kan ada helm, tapi ya rompi, sepatu itu pasti masih sepatu, helm, rompi. Kalau jatuh dari ketinggian berapa puluh meter itu ya pasti ya tetap aja ya. Kuncinya adalah disiplin. Ya. Kuncinya adalah disiplin. Kalau misalnya memang disiplin, nggak boleh lihat ini lift untuk barang ya udah untuk barang. Ate males-males ya. Iya. Yes pokoknya munggah lah ngono. Seperti itu. Akhirnya kan rumah sakit ini rugi, akhirnya pengembangnya ini rugi, keluarganya apalagi. Iya. Jadi ya kita turut berduka cita untuk apa namanya, tempat pekerja yang meninggal dunia. Semoga husnul khotimah, dan ini kan meninggal waktu bekerja ya, waktu mencari nafkah. Yes. Semoga itu menjadi suatu kebaikan. Dan untuk pengembangnya, untuk develop namanya itu pengembang ya. Kontraktor. Oh iya kontraktor. Untuk kontraktornya menjadi evaluasi lah, bahan evaluasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Kok protokol kesehatan sih? Protokol pekerja. Protokol keselamatan kerja. Protokol keselamatan kerja. Ya, enggak cuman kontraktornya ini aja, Resi Unisma aja, tapi juga mungkin proyek-proyek lain yang sedang berjalan. Ini juga bisa menjadi untuk pembelajaran. Pembelajaran supaya tidak terjadi di tempat lain. Yes. Gitu. Serem. Serem kalau jatuh dari kita aja jatuh dari ketinggian 1 meter lorone gak karuan kan. Apalagi itu yang jatuh dari kasur aja loh sakit. Gelundung dari kasur lagi dari berapa puluh meter. Kadang kan kita turun nggak sadar kan ya nggak enak. Makanya memang semua semua pekerjaan ada resikonya. Makanya gimana kita juga ayo. Aku loh rada bego hari ini. Skripmu nggak keren skripmu. Kebanyakan gitu loh hari ini. Kayak mari live IG kan. Mari live Instagram. Iya benar. Kamu yang di belakang jangan ketawa-ketawa. Semoga ada yang bisa karena kalau saya capek bisa di backup gitu loh. Yes, pokoknya gitu loh. Setiap pekerjaan itu ada resikonya. Yang penting kita tuh harus selalu berhati-hati. Bagaimana meminimalisir resiko itu? Bener. Kan undang-undangnya kan sudah ada toh. Oke, sudah durasi. Ini ada produsernya. Iya. Enak gini. Aku enggak monitor lalu. Ya udah. Semoga kasusnya cepat selesai. Keluarga yang ditinggalkan ini juga diberikan ketabahan dan kejadian semacam ini tidak terulang di tempat lain. Iya. Gitu. Pokoknya itulah pokoknya. Soalnya Malang lagi banyak bangun ini. Iya benar. Proyek-proyek Islamic Center, jembatan karena kan itu kan kemarin terkendala pandemi, banyak yang berhenti kan, sempat berhenti. Sekarang sudah mulai berangsur kembali lagi aktivitas, jadi banyak yang dilanjutkan proyek-proyek itu. Oke, durasinya sudah panjang. Jangan ditebak saja kamu. Kalau mau selengkapnya baca di koran New Malang Post. Ya, edisi besok, atau juga bisa mengakses berita kita di www.newmalangpost.id. Siap. Dan juga ikuti update terus acara-acara di New Malang Post dan juga giveaway. Itu pasti itu di Instagram @newmalangpost.id. Setiap hari Rabu ada bisik bincang asik, setiap hari Jumat ada enak-enak. Dan semuanya diisi oleh Ajeng. Jangan bosan ya. Gak bosan pokoknya.
Oke, terima kasih dulur yang sudah mendengarkan podcast New Malang Post dan juga menyaksikan video podcast ini di New Malang Post channel di YouTube. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga follow kita di Spotify podcastnya New Malang Post Podcast. Oke. Atau juga bisa di Apple Podcast dan Google Podcast. Siap. Suun Nawa. Oke, sampai ketemu. Terus ya. Serangi terus ini. Terima kasih Nawa yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Annyeong. Annyeong.